Halo. Oke, Terima kasih Rian Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. W.3 Radio Q, everyone's favorite station. Good afternoon Q friends. Saat ini kamu sedang mendengarkan special live on air Radio Q yang dia siarkan langsung dari venue event Beyond West dari Bank Syariah Indonesia Yogyakarta di Plaza Ambarukmo Yogyakarta. Saat ini saya Nadia dan juga tim Radio Q sedang ada di Beyond West dari Bank Syariah Indonesia Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan 9 Februari 2025 dari jam 10 sampai 21.30 di Plaza Ambarukmo. Dan buat kamu nih yang masih ada di rumah Q Friends nih ya, Nadia mau kasih tahu dulu di rumah atau di jalan ini segera deh datang ke Beyond West dari Bank Syariah Indonesia di Plaza Ambarukmo. Kenapa? Karena kamu bisa ikutin keseruan aktivitas seperti promo merchant cashback 50% dengan Chris Beyond by BSI di Sislin, Esteller 77, Solaria, Charhawk Band, Mako, dan Sour Sally. Juga akan ada nih interactive games, door prize, dan merchandise serta bagi-bagi voucher free parkir dan belanja. Dan ada yang ngitung juga buat kamu yang belum download Beyond by BSI, segera deh download Beyond by BSI di Google Play Store atau Apple Store. Follow juga Instagram dan juga TikTok @livewithbsi untuk info yang lebih lengkap. Nah, kebetulan Beyond by hari ini Beyond Fest dari Bank Syariah Indonesia Yogyakarta itu lagi ada acara yang seru banget ya. Jadi acaranya itu adalah launching gadai emas ya, launching gadai emas dari Bank Syariah Indonesia bersama brand ambassador-nya nanti Mbak Inul Daratista dan juga sang suami Mas Adam Levin, salah bukan, ada Suseno baby ya di tanggal 2 Februari 2025 ini. Jadi kita belum bersama Adam Susena hari ini, saya bersama yang lain ya. Jadi saya hari ini sudah kedatangan tamu juga nih Q Friends ya. Ini di hari ini hadir bersama Nadia ini dari salah satu perwakilan dari BSI yaitu SPV Gold and Founding Business yaitu Bapak Ilyas Ibrahim. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Siang Mbak Nadia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau di Jogja mah sehat ya? Di Jogja sehat, adem seger gitu ya Adem Pak ya? segar gitu ya. Iya Bapak, hari ini nih ya ceritanya kan kita seperti Nadia tadi sudah sempat info-info juga ke Q Friends yang lagi ngedengerin. Kalau siang hari ini kayaknya afternoon break nih ya. Ini kita lagi menceritakan acara di hari ini adalah launching gadai emas by BSI gitu ya. Nah, Nadia sekarang mau tanya dulu nih ke Pak Ilyas Ibrahim nih. Boleh dong Bapak menceritakan tentang gadai emas Bank Syariah Indonesia. Kan sudah ada gadai-gadai yang lain seperti menggadaikan cintaku. Itu kenapa Pak? Bisa ceritakan sedikit aja, tapi jangan sedikit-sedikit, panjang juga jangan panjang-panjang. Gitu ya Pak, tentang gadai emas dari Bank Syariah Indonesia. Ya baik, makasih Mbak Nadia. Jadi saya luruskan sedikit ya terkait dengan acara kita hari ini. Itu adalah launching brand ambassador kita untuk gadai. Gadainya sendiri untuk BSI sudah ada sejak 12 tahun yang lalu. Oh, sudah cukup lama udah cukup ya. lama. Berarti ini melaunching brand ambassador kita. Ambassador dengan gadai emas. Betul. Oke. Ya. Nah, mungkin saya lanjut terkait dengan gadai emas yang ada di BSI ini ya, Mbak Nadia ya. Jadi sebenarnya gadai emas ini adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia ya. Itu pembiayaan dengan akad qard. Kalau di Bank Syariah kan mungkin belum familiar dengan namanya akad-akadnya ya. Ada akad qard, ada akad murabaha, ada akad ijaroh. Oh ya, dengan banyak dictionary yang lebih Islami begitu Islami ya. benar. Nah, untuk gadai emas sendiri ini itu adalah pembiayaan dengan akad qard. Akad qard itu, di mana akad qard itu sebenarnya dari pembiayaan atau pinjaman yang kita berikan kepada nasabah, sebenarnya kita tidak mengambil margin atau bagi hasil dari pembiayaan ini. Nah, hanya saja karena gadai ini sifatnya kita menyimpan agunannya nasabah dalam bentuk emas, nah kami harus merawat, kami harus memelihara, kami harus menyimpan. Nah, dari simpanannya nasabah inilah itu butuh biaya. Nah, yang dikenakan oleh nasabah itu, yang dikenakan oleh Bank Syariah itu adalah biaya ujroh namanya, biaya mu'nah namanya, biaya pemeliharaan.
Nah itulah kenapa bedanya bank syariah, gade di bank syariah dan gade di bank konvensional. Kalau di bank syariah itu yang muncul ada biaya ujroh, kalau di bank konvensional nanti yang muncul adalah bunga. Itu bedanya kalau di gade BSI dan konvensional. Mana dia Oke, jadi kalau nitip barang ya harus yang dititipin kasih sedikit cara untuk merawat ya. Bener. Kalau mau pulangnya tetap bagus seperti di Iya. awal dirawat seperti itu namanya apa tadi Pak? Berarti bukan bunga tapi namanya mu'na atau ujroh gitu. ujroh atau mu'na. Iya. Jadi ini yang tentang gadai emas Bank Syariah ya. Benar. Tapi kemudian ada itu yang kalau di gadai emas Bank Syariah Indonesia itu kan ada hashtag cara emas. Oh iya, Nah, benar ini banget, apa nih? benar banget. Biar mungkin yang main sosial media kan pasti sudah sangat hashtag cara emas. Cara emas, ini ya. apa nih Pak ini? Nah ini kan sebenarnya ini fasilitas diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Ini kan kita kan sebagai masyarakat ya, buat nasabah-nasabah kita, buat masyarakat umum lah ya. Kan kadang-kadang tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Apalagi misalnya menjelang Ramadan ya, menjelang bulan puasa, menjelang Lebaran juga, menjelang Bapak. Lebaran juga ya. Itu tentu ada kebutuhan mendesak biasanya yang mereka harus siapkan dananya ya. Atau mungkin nanti di musim sekolah tiba-tiba butuh dana untuk uang masuk sekolah. Nah, cara emas ini ya, nasabah itu bisa dengan cepat mendapatkan pendanaan melalui gadai emas ini. Oh, jadi instan Iya, gitu instan ya. Jadi gitu punya kan. emasnya berarti dalam bentuk itu perhiasan atau Bisa perhiasan, bisa emas batangan, bisa lantakan, bisa koin, itu semuanya bisa digadaikan di BSI. Inilah cara emas itu adalah solusi memenuhi kebutuhan mendesak dari nasabah. Oke, berarti pada saat nasabah set emas apapun itu bentuknya, Ya. tapi bukan mas-mas Jawa ya Oh, Pak ya? bukan. Yang Mas-mas Jawa nanti buat Mbak Nadia aja. mas-mas Jawa buat yang masih single aja ya, buat saya juga jangan. Oke, jengong ya. Tapi pokoknya yang namanya ini adalah cara yang bisa dibilang solusi cepat untuk nasabah yang membutuhkan dana yang mendesak seperti itu. benar. Apalagi ini Pak puasa Lebaran masuk sekolah Masuk Pak. sekolah, Ini iya. Mama udah puspita alias Iya, pusing atau ya tiba-tiba Bapak. sakit misalnya butuh untuk biaya pengobatan kan. Nah itu juga bisa menggunakan cara emas ini dengan menggadaikan emasnya di BSI. Dan pastinya aman ya Pak Aman ya. banget. Oke, dan sesuai syariah tentunya. Nah, Iya, benar. ini hari ini tadi Pak Lia sempat spill juga meluruskan tentang bahwa hari ini adalah acaranya launching brand ambassador dari Gadai Emas BSI Bank Syariah Indonesia. Nah, ini nih Pak, kenapa memilih pasangan suami istri Inul Daratista dan juga Adam Suseno sebagai brand ambassador? Apakah karena seperti toko emas berjalan gitu atau seperti apa gitu? Iya. Jadi memang banyak pertanyaan ya terkait dengan pemilihan Mbak Inul dengan Mas Adam ini sebagai BA-nya Gadai Emas BSI ya. Ini banyak banget pertanyaan. Nah, mungkin perlu saya jelaskan buat masyarakat juga ya Mbak Nadia ya. Iya. Nah, Mbak Inul sama Mas Adam ini sebenarnya sangat related dengan topik emas sebenarnya, topik gadai emas itu. Kenapa? Mbak Inul ini itu punya pengalaman langsung dalam memanfaatkan emas ini sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan di awal-awal karir beliau tuh. Oh iya. Bener banget. Jadi ini kami dapat inspirasi cara emas ini itu dari Mbak Inul sebenarnya karena di awal karir saat butuh modal untuk memulai karirnya itu adalah cara emas yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan modal pada saat itu. Nah itu salah satunya. Jadi sangat related dengan gadai emas yang ada di BSI ini. Kemudian Mbak Inul dan Mas Adam ini kita melihat adalah personality yang kuat dari beliau berdua nih ya. Itu digemari oleh banyak orang, mulai dari kalangan ibu-ibu, Betul. bapak-bapak itu kan yang memang menjadi para penonton, yang memang menjadi target marketnya Iya, gadai betul. emas ini ya. Iya. Jadi sangat punya personality yang kuat dari Mbak Inul sama Mas Adam ini ya. Kemudian kalau kita melihat IG-nya Mbak Inul ya, sosmednya Mbak Inul ya, itu sangat eksis mengikuti tren perkembangan zaman gitu ya. Betul. Iya, saya angkatan saya itu adalah sudah mengenal Inul dari dulu ya. Tetapi melihat perkembangan terus begitu perkembangan zaman sampai sekarangnya. Nah kemudian yang keempat juga Mbak Inul ini memiliki gaya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat ya, terutama masyarakat Jawa yaitu sangat familiar dengan gaya bahasanya Mbak Inul ya. Betul, karena beliau lebih banyak menggunakan bahasa Jawa yang mudah dimengerti juga benar Mbak Nadia. Nah inilah kenapa kami memilih Mbak Inul ini sebagai BA-nya untuk Gadai Emas BSI. Demikian Mbak Nadia ya. Jadi karena Inul ini dari kisah
kehidupan awal-awal karirnya juga cukup relate dengan Gadai Emas ini, benar. gitu. Jadi istilahnya kita nggak akan memilih BSI, nggak akan memilih tokoh yang nggak sama sekali nggak relate gitu ya, nggak pernah merasakan bagaimana kebutuhan yang mendesak itu, jadi nggak menjiwai nanti dong Pak, ya kan. Terus tapi Mbak Inul juga kita sudah nggak usah menanyakan lagi bahwa beliau itu orang yang sangat digemari, personalitinya kuat, kemudian eksis, terus menghibur ya. Itu tadi soalnya para penonton, bapak-bapak. Satu lagi sebenarnya tuh kami tuh melihat saya termasuk salah satu pengikut IG-nya Mbak Inul tuh ya. Kita melihat Mbak Inul punya aktivitas sosial yang luar biasa ya. Oh iya betul. Benar banget termasuk, kan. salah satu selebritis yang jiwa sosialnya tinggi. Benar. Nah ini salah satu dukungan kami dari Bank Syariah sebenarnya untuk related terkait dengan syariah dengan Mbak Inul nih. Sosialnya luar biasa. Kita tahu Mbak Inul tuh suka, kalau nggak salah tuh ada aktifnya Mbak Inul setiap hari Jumat membagikan mukena ya. Ada tuh di IG-nya tuh. Suka mengumrohkan apakah itu masyarakat atau pengikutnya, itu ada tuh di IG-nya selalu tuh. Iya, berarti benar-benar karena orang tuh pengen role model yang tepat gitu ya, Pak ya. Oke, tentang Inul dan Mbak Inul dan Mas Adam tadi memang sudah istilahnya memang pemilihan brand ambassador pasti sudah memiliki alasan yang luar biasa bagi BSI. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan awal tadi kalau kita ngomongin tentang Gadai Emas. Mungkin tadi beberapa key friends belum bergabung atau juga ada yang belum sempat dengar. Tadi saya juga sempat nanya jenis emas yang bisa digadaikan itu spesifiknya apa aja sih Pak? Apakah bisa semuanya? Kecuali mas-mas Jawa ya. Jadi sebenarnya yang bisa masuk dalam produk Gadai Emasnya BSI itu semua jenis emas, mulai dari emas lantakan ya. Emas lantakan kan ada emas lantakan lokal, ada emas lantakan bersertifikat, ada yang bersertifikat LBMA seperti emas antam, atau misalnya emas yang bersertifikat SNI itu juga bisa. Kemudian dalam bentuk perhiasan nih, ada misalnya gelang jambana dia, cincin jambana itu bisa, gitu. Itu bisa kita gadaikan. Emas yang misalnya kalau saya kan sukanya emas putih nih, emas Jawa yang putih maksudnya. Itu bisa juga atau harus yang sementara gold? Kita terima itu untuk Gadai Emasnya BSI adalah emas merah dan emas kuning. Berarti rose gold bisa ya Pak ya? Iya bisa, jadi dengan karatase minimum 16 karat. Ya itu jadi itu yang bisa diterima sebagai produknya Gadai Emas BSI mana dia kan? Oke, baik Pak Ilyas Ibrahim. Tadi sementara kita lagi ngobrol dulu tentang Gadai Emas dan kenapa memilih Inul Daratista dan juga Mas Adam Suseno untuk menjadi brand ambassador dari Gadai Emasnya BSI. Nah, kita masih ada di segmen 1, jadi buat Q Friends stay tune terus di .3 Radio Q, everyone's favorite station, di special live on air Radio Q yang disiarkan langsung dari venue event Beyond West Yogyakarta dari Bank Syariah Indonesia di Plaza Ambaruk Mall Yogyakarta. We'll be right back. Masih ada segmen 2 ya? Betul, masih ada segmen 2 Rian. Kita sekarang istirahat dulu. Satu lagu dulu ya. Silakan dengan laporan Anda. Halo Rian, terima kasih. Balik lagi masih di keseruan special live on air Radio Q yang disiarkan langsung dari venue Beyond West Yogyakarta dari Bank Syariah Indonesia di Plaza Ambaruk Mall Yogyakarta, dan masih bareng sama Bapak Ilyas Ibrahim ya, SPV Gold and Pawnings Business. Pak, tadi kan kita masih ngebahas tentang pergadai, tentang gadai emas gitu ya, tentang gadai emas. Dan tadi kan Pak Ibrahim juga sudah ngebagi cara bagaimana emas apa saja yang bisa digadaikan. Nah, kemudian ini sebenarnya berapa lama? Kalau tadi kan ada yang juga cara emas tadi itu salah satu cara untuk secara cepat ya, solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dengan gadai emas. Nah, sebenarnya berapa lama sih Pak prosesnya gadai emas sendiri, boleh dijelaskan? Oh iya, baik. Sebenarnya proses gadai emas itu tergantung dari jenis emasnya, ya, tergantung dari jenis emasnya. Contoh misalnya, kalau emas LM bersertifikat LBMA yang punyanya Antam, itu proses penaksirannya cepat karena hanya scan QR-nya aja tuh. Karena itu cepat, sudah ada QR-nya. Jadi keasliannya kita bisa yakini dari QR-nya. Itu prosesnya ya paling 10 sampai 15 menit. Itu kalau emas bersertifikat.
Kemudian ada emas lantakan. Emas lantakan itu juga kita butuh penaksirannya, butuh timbangan berat jenisnya ditimbang, penaksirannya karatasnya berapa. Atau misalnya emas perhiasan yang lebih rumit, itu mungkin butuh waktu untuk menaksir harga emasnya, gitu kan, karatasenya. Nah itu kalau tidak bersertifikat biasanya butuh waktu 15 sampai 30 menit. Itu jadi berbeda setiap. Lama aja 15 ya, maksudnya yang lebih rumit itu 15 sampai 30 menit. 30 menit itu nggak lama itu, Nggak lama, iya. Apalagi yang antam ya. Kalau datang ke kantornya cabangnya BSI belum selesai minum kopinya, itu udah selesai taksirannya. Lagi niupin kopi Pak, panasnya panas. udah Iya, selesai. Sudah selesai, tiba-tiba bawa uang duta lara Oh, iya. gitu ya. Nah, kalau itu saking cepatnya proses, intinya kalau misalnya emas itu jelas karatnya, kemudian surat-suratnya, dan juga memang, nah kalau misalnya kita bawa koin apa tadi Pak? Koin emas. Koin emas. Ya. Nah itu prosesnya lama juga nggak, Pak? Prosesnya kurang lebih itu yang tadi 15 sampai 30 menit 30 karena menit. koin emas kan tidak ada sertifikatnya. Iya. Jadi harus kami taksir kembali ya. Jadi mungkin yang memakan waktu agak lama yang Karena penaksiran ya. Sebenarnya benar. bukan karena apa-apa, tapi Karena kami harus memastikan bahwa karatasenya 16 karat, 18 karat atau 22 karat misalnya gitu kan. Jadi harus mengetahui berapa karatasenya. Kalau perhiasan emas yang sudah ada surat resmi dari tokonya tetap harus Tetap kami juga harus ya? taksir ulang. Tetap harus kami taksir ulang. Karena kalau nggak siapa tahu salah surat, Bener. surat cinta dikasih, ya kan? Benar Baik. Mbak Nadia. Tapi kemudian sebenarnya syaratnya untuk menggadaikan emas itu apa aja sih Pak? Apakah emas tetangga kita gadaikan juga? Jadi sebenarnya syaratnya itu mudah banget ya, mudah banget. Kalau misalnya kebutuhan dananya di bawah 50 juta, itu cukup bawa KTP sebenarnya. Itu hanya bawa KTP. aja. KTP aja kalau di bawah 50 juta. Kalau kebutuhannya di atas 50 juta, sesuai dengan peraturan OJK, itu wajib untuk melampirkan NPWP-nya. Jadi hanya KTP dan NPWP. Dan tentunya adalah emasnya dong harus dibawa ke kantor. Oke. Jangan salah emas ya. Iya. Jadi intinya kalau di bawah 50 juta syaratnya cukup bawa KTP dan jangan lupa bawa emasnya gitu Iya. ya. Emas beneran ya. Emas Kali beneran. ini nggak bercanda, emas Jawa, emas Sumatera gitu. Nggak ada, udah itu kalau Sumatera ya. Terus kalau udah itu kalau merasa bahwa emas kita lebih dari 50 juta dan itu mau digadaikan semua, itu berarti kita harus menyiapkan juga NPWP. Unless sudah terintegrasi Pak KTP dan NPWP-nya? Sudah. Berarti aman ya, Aman. harusnya ya. Bawa diri, bawa emas, bawa KTP, sudah itu pasti ya kan. Nah kemudian Pak, kalau misalnya buka contekan dulu Pak. Itu tadi prosesnya sangat cepat. Nah sebenarnya kalau sudah caranya begitu, ada batasan usia nggak sebenarnya kita menggadaikan emas? Mana tahu tiba-tiba ada seorang anak yang udah dikasih perhiasan emas sama orang tuanya 17 tahun datang ke BSI gitu, boleh nggak sih Pak? Ya sesuai dengan ketentuan aturan perbankan untuk pembiayaan, karena ini produk pembiayaan, itu diatur dalam ketentuan OJK-nya bahwa syarat untuk nasabah menjadi nasabah pembiayaan adalah minimum 21 tahun atau sudah berkeluarga. Oke. Jadi tetap dengan syarat-syarat pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh OJK ya. Benar, Jadi benar. Karena Gadai Emas ini adalah Produk pembiayaan yang diawasi oleh OJK gitu kan. Yang diawasi oleh OJK. Jadi aman, resmi, asal Q-Friends dan juga siapapun yang pengen gadai emas di BSI itu ya ikut aturan ya Pak ya. Jadi nggak asal-asal gitu kan. Nanti enak semuanya kalau ikut aturan. Jadi ya kan? kalau anaknya yang bawa emasnya boleh bawa ibunya juga. Nanti atas nama ibunya yang jadi nasabah gitu kan. Padahal anaknya pengen emasnya digadain semua. Soalnya aku mau pakai emas ibu, aku mau pakai gadget aja gitu ya kan. Nah kemudian Pak, prosesnya nih sebenarnya proses gadai emas di BSI mungkin dari A sampai Z-nya kan tadi baru datang bawa KTP. Nah mungkin secara secara detail mungkin Pak Yas Ibrahim bisa menjelaskan bagaimana proses gadai emas sendiri di BSI. Iya baik, makasih Mbak Nadia. Key friends perlu saya sampaikan terkait dengan prosesnya. Sebenarnya sangat simpel ya. Cukup nasabah masyarakat mendatangi kantor cabang BSI yang melayani gadai emas ya. Menyerahkan emasnya, itu tunggu sebentar saja sambil ngopi sambil mengeteh di Bank Syariah Indonesia. Dikasihkan ya Pak ya? Kasih dong, bisa dilayani. Salah satu layanan kami di kantor-kantor cabang kami ya. Nah itu bisa segera selesai mendapatkan hasil gadainya. Ada satu menarik lagi dengan Beyond BSI ini, Beyond BBSI ya. Jadi sebenarnya nasabah di Beyond itu bisa mereservasi
Mereservasi artinya mendaftarkan diri untuk menggadaikan emasnya itu sudah bisa didaftarkan melalui Beyond kita tuh. Oke, jadi dia tetap harus datang nggak Pak? Tetap harus datang karena harus antar emasnya. Oke. Tetap ya, emasnya harus Tetap harus diantar, antar. tapi kita sudah bisa mendaftar kalau kita sudah download Beyond by BSI. Ya, jadi kalau misalnya sudah mendaftar melalui Beyond by BSI, nasabahnya tinggal datang bawa emasnya, nggak perlu antri lagi karena di situ bisa milih jadwalnya. Oh, saya milih jadwal jam 13 misalnya, datang ke sana jam 13, itu langsung dilayani karena sudah terdaftar dalam registrasi kita untuk dilayani pada jam 13. Itu memudahkan buat nasabah menggunakan reservasi by Beyond by BSI. Oke, jadi kalau misalnya kamu termasuk orang yang waktunya agak terbatas gitu ya, silahkan yang belum download di Play Store atau App Store, langsung aja Beyond by BSI biar mempermudah Layanan dari ya. BSI tentunya ya. Nah, terakhir Pak, sebelum kita akan segera di hari ini, jangan lupa akan ada launching brand ambassador Inul Daratista dan juga Adam Suseno. Nah, mau nanya dulu, kenapa sih harus ngegadai di BSI Bapak? Kalau boleh kita tahu, kan pengen tahu juga. Karena banyak Ya. juga yang menawarkan, tapi kenapa harus BSI gadainya? Ya, baik. Lembaga gadai cukup banyak di Indonesia ya. Itu cukup banyak di Indonesia, baik gadai pemerintah maupun gadai milik swasta. Itu cukup banyak. Nah, kenapa harus berada di BSI? Yang pertama adalah yang seperti saya katakan tadi bahwa layanannya cepat dan mudah. Kita sudah fasilitasi melalui Beyond by BSI. Itu layanannya cepat dan mudah tuh. Kemudian yang kedua, emasnya itu kita taksir tinggi tuh. Oh, jadi bisa mendapatkan harga maksimal ya. maksimum tuh ya. Jadi kita taksir lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau Mbak Nadia bandingkan dengan lembaga lainnya, insya Allah jauh lebih murah di gadai di Bank Syariah Indonesia. Itu jauh lebih mudah menggunakan gadai di BSI. Itu nanti coba bandingkan deh. Mas boleh membandingkan, Keyfriends bisa membandingkan biaya di BSI itu akan lebih murah dibandingkan dengan lembaga gadai lainnya. Itu salah satu penawaran kami buat masyarakat Yogyakarta. Iya. Oke, jadi karena satu mudah, terus kemudian biayanya juga lebih lebih murah. Terus kemudian ini yang paling penting, taksirannya lebih tinggi ya, maksimum gitu. Jadi aset emas kita akan hargai dengan lebih baik gitu. Jadi emasnya kami simpan dengan baik, kami asihkan. Wow, itu kayaknya sudah terlalu banyak alasan untuk harus ke BSI. Iya kan? Jadi buat yang selama ini memang hobi untuk kemudian macam memutarkan aset emas untuk kemudian kebutuhan modal dan lain sebagainya, ini deh BSI ya. Kalau apalagi Keyfriends sudah jadi nasabah BSI, down Beyond by BSI, kemudian manfaatkan juga untuk bisa menikmati gadai emas by BSI seperti jangan lupa mana dia kalau punya gadai emas di BSI ini sekarang awal tahun kemarin harga emas kurang lebih sekitar ya 1,1 juta ya. Sekarang kan kurang lebih 1,6 juta. Kenaikan harga emas terus naik. Luar biasa, emas tuh nggak akan rugi Pak. Kalau Mbak Nadia bergadai di BSI, karena kita punya layanan digital melalui Beyond by BSI, pada saat harga emas sudah naik, tiba-tiba butuh modal tambahan. Nggak perlu datang lagi ke BSI-nya, kita cukup di Beyond by BSI, di top up tuh gadainya tuh sesuai dengan taksiran yang di Beyond by BSI. Berarti bisa gitu ya Pak, pas kita udah mendapatkan dana dari gadai, tapi kan kemudian karena harga emas kan udah tercatat nih berapa gram berapanya gitu. berapa. Ternyata di nilai yang sekarang itu naik harganya, gitu. bisa di top up. Top up-nya cukup di Beyond by BSI, nggak perlu datang ke kantor lagi. Jadi ini benar-benar memanfaatkan semua layanan. Tapi satu lagi Pak, katanya ada yang melayani take over gadai lain Pak? Ada dong. Gimana tuh caranya? Itu supaya mengurangi biaya bulanannya sebenarnya. Karena yang saya katakan tadi, kami menawarkan harga yang lebih murah sebenarnya. Biayanya lebih murah. Ya, baik. Jadi kami melayani untuk ada kebutuhan tambahan misalnya, silakan memindahkan gadainya ke Bank Syariah Indonesia. Oke, baik, yang pokoknya segera berpindah ke Bank Syariah Indonesia untuk gadai emas. Baik, dan untuk hari ini Pak, tanggal 2 Februari ada agenda yang mungkin bisa diceritain tentang launching brand ambassador Inul Daratista dan juga Adam Suseno. Iya, benar. Singkatnya aja mungkin bisa diceritakan biar Keyfriends dan mungkin nasabah BSI atau calon nasabah BSI bisa langsung berbondong-bondong ke Plaza Ambarukmo. Iya, Keyfriends silakan datang ke Plaza Ambarukmo. Sebentar lagi kita akan melaunching BA untuk gadai emas BSI bersama Mbak Inul dan Mas Adam ya.
Kalau Kifresh nggak sempat datang, silakan menonton melalui YouTube Bank Syariah Indonesia ya. Cari Bank Syariah Indonesia di YouTube, insya Allah jam 13.30 mulai live-nya sampai jam 16.00. Demikian Mbak Nadia. Terima kasih Pak Ilyas Ibrahim sudah bergabung bersama kami. Ya semoga sukses terus untuk program-program seru dari BSI ya, dan juga sukses untuk acara hari ini launching brand ambassador Gadai Emas dari BSI Bank Syariah Indonesia. Tentunya biar pokoknya semuanya beralih ke BSI. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nadia. Dan tentunya ingetin Kio Friends, monggo sarang-sarang tindak wonten dari Bank Syariah Indonesia Yogyakarta tanggal 27 Januari 2025 sampai 9 Februari 2025 dari jam 10 hingga 21.30 di Pelambang Rukmo. Bakal ada apa aja sih? Pastinya banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Promo merchant cashback 50% dengan Kris Beyond by BSI di Silin, S77, Solaria, Chat Time, Hokben, Mako, dan Sour Sally. Terus juga kemarin ada shopping race dengan hadiah total 8 juta, interaktif games, door prize, dan merchandise, bagi-bagi voucher, free parkir, dan belanja. Kemarin kita udah seru-seruan bareng Ungu Evan Loss di tanggal 1, dan hari ini kita punya launching brand ambassador Emas dari Bank Syariah Indonesia bersama Inul Daratista dan juga Adam Suseno di tanggal 2 Februari 2025. Sarang-sarang tindak wonten Beyond Fest dari Bank Syariah Indonesia Yogyakarta dan download Beyond by BSI di App Store atau Google Store. Follow Instagram dan TikTok @livewithbsi untuk info lebih lengkap. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Nadia pamit dulu, thank you banget buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Dadah.